Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arini Afrianti dari kelas 1D NIM 2022070243. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang dibimbing oleh dosen Muhammad Eka Hidayatullah MSI. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Beberapa jenis hewan sebagian memiliki bagian tubuh yang sama, namun ada juga beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan lainnya. Misalnya pada kucing dan burung, perbedaan terdapat pada alat untuk bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan burung bergerak atau terbang menggunakan sayap. Nah, salah satu contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah adalah burung. Burung dipelihara karena suaranya yang merdu. Suara burung bermacam-macam sesuai dengan jenis burung tersebut. Burung memiliki bagian tubuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Nah, yang kedua, sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat, cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya atau burung elang dan untuk bertengger di dahan pohon atau burung pipit. Nah, yang kelima, mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang keenam, bulu. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Bulu melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Bagaimana dengan hewan yang lainnya? Ada banyak hewan yang hidup di sekitar kita. Di antaranya adalah yang pertama, kucing. Kucing dipelihara karena gerak-geriknya yang lucu. Selain itu, kucing dipelihara untuk menjaga rumah dari gangguan hewan tikus yang sering mengambil makanan yang kita simpan. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Jenis-jenis kucing antara lain kucing Anggora, kucing Siam, dan kucing hutan. Bagian-bagian tubuh kucing, yang pertama, mata. Mata kucing berfungsi untuk melihat sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Nah, yang kedua, hidung. Hidung kucing berfungsi untuk indera penciuman. Yang ketiga, mulut. Mulut pada kucing berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang keempat, bulu. Bulu kucing berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Yang kelima, telinga, untuk mendengar. Yang keenam, kaki. Kaki kucing berguna untuk bergerak atau berjalan. Pada ujung kaki kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Nah, yang ketujuh, ekor. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Yang kedua, ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Bagian tubuh ayam, yang pertama, mata. Mata ayam berfungsi sebagai indera penglihatan. Yang kedua, paruh. Paruh ayam berfungsi untuk mengambil makanan.
Yang ketiga, bulu. Bulu ayam berfungsi untuk menutup tubuhnya agar tetap hangat. Yang keempat, sayap. Sayap ayam berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Saat ayam turun dari tempat yang tinggi, sayap ayam dikepakkan untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima, kaki. Kaki ayam digunakan untuk bergerak atau berjalan. Pada kaki ayam jantan terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Yang keenam, cakar. Cakar ayam berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Yang ketujuh, ekor. Ekor ayam berfungsi untuk keseimbangan. Nah, yang ketiga, bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat. Namun, bebek biasanya mencari makan di daerah perairan. Kaki bebek dilengkapi selaput yang berguna ketika ia berenang di air. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bagian tubuh bebek yang pertama, paruh. Paruh bebek berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh bebek dipipih dan panjang berguna untuk mengambil makanan yang ada dalam lumpur. Yang kedua, mata. Mata bebek berguna untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, sayap. Sayap bebek berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saat bergerak cepat, sayap bebek dikembangkan agar tubuhnya tetap stabil. Yang keempat, bulu. Bulu bebek berfungsi menjaga kehangatan tubuh. Pada bulu bebek terdapat lapisan anti air yang membantu bebek tetap kering walau berenang di air. Yang kelima, kaki. Kaki bebek berfungsi untuk bergerak. Ketika di darat berfungsi untuk berjalan. Ketika di air berfungsi untuk berenang. Pada kaki bebek terdapat selaput yang berguna sebagai alat berenang dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur agar tidak mudah terperosok. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, mulai dari daun hingga bijinya. Yang pertama, akar. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Menyokong tumbuhan artinya akar dapat menahan tumbuhan tetap berdiri walaupun diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Pada beberapa jenis tumbuhan umbi-umbian, akar digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Akar dibedakan menjadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan serabut dapat pada tumbuhan monokotil. Yang kedua, batang. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai jalur jalannya sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Yang keempat, bunga. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap, salah satunya dari 4 bagian tersebut tidak ada. Yang kelima, buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Pada bagian putik yang berada di struktur bunga, ada 3 bagian putik, yaitu kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Nah, sampai segitu dulu ya guys materi yang bisa saya sampaikan, dan
Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya atau di mata pelajaran selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.